Gas lah. Udah ngerekam loh? Udah dari tadi. Oke. Wahyu Blahe. Apa cerita? Cerita Medan. Nah, ya. Nandain itu kau ownernya cerita Medan Iya. kan? Nah, gimana Yu? Masih jalan cerita Medan? Alhamdulillah bang. Nah, apa proyek? Nggak jauh-jauh dari dunia digital marketing bang. Iya gitu ya. Ya nggak sia-sia dipanggil orang digital trainer ya sekarang ya. Iya, digital trainer juga, SEO optimizer juga, Iya. Guru SEO berarti. guru SEO bang. Nah. Yuk gini, menanggapi perkembangan dunia digital sekarang khususnya di Medan ya, itu gimana tanggapanmu sebagai pelaku digital trainer maupun guru CEO? Apa tadi bang? Iya. Aku lihat kamera. Assalamualaikum. Nah, Gimana? dia menanggapi perkembangan dunia digital lah, khususnya di Kota Medan ini, seperti apa tanggapanmu? Alhamdulillah bang. Artinya perkembangan dunia digital, cara digitalisasi di berbagai lini mulai tergalakkan, bukan digalakkan malah. Kenapa? Dengan ada kondisi kemarin tuh ya, yang 8 bulan. Covid ya? Nah ya bang, dari situ kita di situ Percaya Covid kan? ya, Percaya Covid kan? karena kondisinya pemberitaan Oh. gitu. Iya. Karena kondisi yang terjadi adalah mengajarkan kita bagaimana cara cepat untuk belajar digital Iya. atau belajar online. Zoom, naik nama Zoom, Iya. gitu ya. Betul. Dan sampai di situ saya melihat kesadaran bahwasanya berkehidupan itu tidak lepas dengan yang namanya gadget. Itu juga jadi tolak ukur bahwasanya digitalisasi semakin berkembang. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, Kalau ajannya nggak terganggu kali nih, Mbak ya? Hmm? Ajan. Break dulu aja ya, Pak. Ya kalau break. oke lah. Ajan. Kita break dulu bentar ya. Nggak enak lah. Masalah sholat dulu. Ya. Ibrahim, kita sambung lagi ya. Sorry. Iya. Ada dinas-dinasnya itu nggak usah itu. Enggak, itu potong nanti. Jadi gini, yuk. Aku lihat kamera ya. Nah, sadar kamera kali ya. Oke bang. Gini, dengan perkembangan dunia digital sekarang, orang masing-masing persepsinya pasti ke medsos larinya ya. Ah iya bang. Ya. Web kayaknya udah dilupakan. Gitu. Oke. Selaku guru CEO, kayak mana lah? Guru SEO. Guru SEO. Tapi aku tergelitik dengan nama bilang tadi digital ya. Iya. Aku sampai beberapa titik itu belum bisa terima yang namanya digital itu apa bang? Apa itu? Contoh, tetap disebutkan digital itu adalah sosmed online. Dia nggak tahu apa video itu digital offline. Iya. Dia nggak tahu apa brosur yang dilakukan selama ini itu digital juga. Iya betul. Kalau di Pemahaman itu malah blunder. Kecuali mainnya apa? Internet marketing. Bicara internetnya, cukup digital itu kan luas sekali tuh. Iya, sangat. Ada internet, ada online, ada offline. Iya. Kalau itu kebuka, itu nggak terima bang pasar. Tapi di sini kebuka aja bang sama bang. Ya udah, Pasar nggak terima, aku mainkan aja nggak cerita, nggak terima bang. Iya, karena kalau dari di dunia periklanan yang namanya medium digital itu iya ada seperti kau bilang offline dan online. Iya, awal Offline lahirnya itu dari video lingkaran klan yang bicara bicara advertising gitu ya. Iya. Walaupun bukan pengalaman yang kejual tapi adalah keilmuan yang kudapat kan gitu. Ya itu. Iya, karena orang kan salah kalau bisa dibilang salah persepsi lah ya. Dunia digital tuh ya udah taunya medsos. Udah kan gitu kan. Udah dianggap itulah anak digital lah itu. Karena memang gak ada kurikulumnya. Oh. Kan runutannya harus ada ya kan. Ah, iya. Nah, bicara rumusnya ya kurikulum itu nggak dibuat. Boleh lah nanti dibuatkan Iya. kurikulumnya mau aja. Iya, kita buatkan kurikulum, lempar kemana? Gitu. Nanti bisa itu kita di belakangnya kita ngomongin. Oke. Sama seperti gini penggunaan SEO ya. Iya. Nah, orang kan lebih merujuk kepada web ya untuk mengoptimalkan Iya. pencarian website kita. Benar bang. Padahal itu bukan hanya untuk web, bisa juga digunakan untuk YouTube, untuk media Oke. sosial dan lain-lain kan.
Itu coba jelasin lah SEO itu fungsinya apa aja dan Nanti lingkupnya panjang kemana nih, aja. cuman Nggak apa-apa. yang ku bilang adalah sini. Pemahaman satu hal yang memang harus disampaikan juga. Iya. Apa beda umpamanya, contoh bang, lebar sedikit. Iya. Apa beda e-commerce? Apa bedanya marketplace? Apa bedanya website, blog, YouTube, Facebook? Iya. Apa bedanya? Sama. Itu website. Blog, website, blog, web blog. Iya. Umpamanya marketplace itu website, hanya saja website marketplace. Iya. E-commerce apa? Tempat toko online-nya kita, tempat menjualnya kita gitu. Nah, artinya kalau bicaranya marketplace lagi booming, lihat lagi nih di dalamnya apakah penjualannya B2B, business to business atau business to customer atau customer to business gitu. Kan sangat luas. Iya. Nah, yang jadi tantangannya adalah pemahaman itu harus disampaikan terus dan terus hingga akhirnya mereka tahu arahnya. Kalau bicara bisnis harus dimulai dari mana, kebutuhannya ternyata jatuhnya apakah ke website. Nah, website tadi itulah pembagiannya. Biasanya jatuhnya ke website pribadi dong, perusahaan dong. Kalau kita punya usaha, umpamanya abang jual apa nih? Minuman air mineral. Udah abang buat minuman air mineralnya gitu. Minuman air mineral sekawan. Itu kan contoh. Kemudian ternyata yang bicaranya adalah sekup wirausahawan atau UMKM lah. Mereka program-program dibuatkan, contoh nih bang, yang dulu-dulu, nggak usah sebut di mana. Difasilitasi yang namanya website gratis setahun. Ya, mau siapapun yang fasilitasi. Oke. Setelah difasilitasi, tahun depannya diperpanjang atau enggak? Kayaknya enggak. Betul, bukan kayaknya lagi, dan itu terbukti. Kalau lah dari tahun 10 tahun yang lalu sampai sekarang terus hidup website-nya, maka bicaranya adalah dia udah jadi raksasa bicara digital online ya. 10 tahun ya. 10 tahun lah. Karena 10 tahun yang lalu dibilangkan pembuatan website nggak mau. Sekarang udah mulai menggurita nih, udah mulai apa semuanya. Nah, sekarang malah saya tanya, butuh nggak website? Iya. Pemahaman lagi harus diedukasi. Kenapa? Website itu dipikirnya setelah dia buat website banyak pembelian dari sana. Itu kan ternyata wrong ya, mistake apa nih bahasanya? Tak betul. Tak betul. Kenapa? Ibarat kita buat satu ini, kita harus ngundang orang lagi. Gimana cara ngundangnya? Supaya website kita banyak visitor. Kan itu jadi PR-nya. Iya. Setelah tanya lah, salah satu yang sudah saya optimasi usahanya. Tanya ini vendor, saya dapat usaha selama ini dari vendor. Pemain lain yang memang dia mainnya adalah jasa. Udah tanya lagi, si vendor itu dapat info dari mana? Iya bang, dia banyak yang cari di Google gitu. Nah, saat ini memang search engine Google yang memang digunakan ya, paling banyak Yahoo atau yang lain, Bing lain nggak. Oke. Sampai di situ pertanyaannya, oke, kenapa nggak potong Kompas saja? Ngapain lagi dari vendor? Kok bisa langsung? Udah buatlah websitenya. Dan PR-nya adalah bukan hanya buat website. Bagaimana websitenya itu biar banyak pengunjungnya. Dari 1000 yang datang, 1% aja, itu kan udah lumayan untuk bicara pendapatan jasanya gitu lah. Ya disampaikan itu pertama. Jadi kalau bicara SEO orang langsung apa SEO? Tapi bagaimana kita punya website, punya toko online itu banyak yang berkunjungi kan gitu. Iya, sama kayak kemarin aku ada kenal seorang kawan ya, dia dari luar kota. Dia bisnisnya itu main di email. Jadi mengoptimalkan email. Gitu. Email marketing. Email marketing. Jadi setiap email yang kita kirim itu masuk ke inbox, nggak ke spam. Nggak spam. Okay. Jadi bilang sekarang siapa sih orang mau menggunakan email untuk jualan? Dia bilang, oh bang, jangan silap. Email paling murah jasanya. Aku kasih contoh gini, bukan kasih contoh, aku jelasin ya. Satu email itu Rp1 jasanya. Udah, begitu dia lempar 1000, kita bilang nggak usah 100%, nggak usah 10%, 1% aja. Ada berapa? Ada 10 orang yang milik linknya, dan ada 2 aja deal. Udah,
berapa keuntungannya dibandingkan dia cuma buang Rp1.000. Oke. Nah, emang ya masuk akal sih. Logis ya, sama seperti tadi web. Dari 1.000 visitor, ada 2 aja yang deal. Oke. Udah nutupi biaya setahun lah itu ya. Udah Bang. Udah. Iya. Sama gini yuk, coba bisa nggak dijelasin sedikit tentang Yang tadi? SEO itu lah, perlunya apa? Iya, Anggap aja gini, awam nggak tahu fungsi SEO itu apa. gini. Abang mau jualan apa nih? Karena kita tadi nggak bilang air mineral kan. Air mineral. Kalau orang di Medan, lokal ya, Iya. abang mau nyari air mineral. Kalau harus pencariannya adalah Keywordnya kan. keyword ya, air mineral di Medan, apa abang ketik? Air mineral di Medan. Udah gitu kan? Nah, SEO itu. Jadi orang cari air mineral di Medan dapatnya abang websitenya. Udah nggak ada cerita lagi. Itulah cara mudah menyampaikannya. Besar kemungkinan nggak kalau abang di posisi di atas diklik orang pertama? Nggak mungkin orang yang lagi ke bawah dulu kan? Iya, pasti diklik lah. Itu dia. Dan halaman 1, belum lagi halaman 2 bang. Nah kalau halaman 1 besar kemungkinan bang? Sangat besar. Udah cerita ya bang. Aku kalau ya searching ya pasti yang paling atas kuklik. Iya, kalau paling atas contohnya bang ketik lah guru SEO kan dapat apa nama saya? Guru SEO Medan. Iya. Sombong amat. Iya, karena aku tamatan pertanian malah. Nggak kugunakan SP-nya. Namun apa nih berkaitan dengan digital tapi aku pertanian. Kubuatlah petani digital.id websitenya. Jadi yang lagi digandrungin sekarang dengan adanya COVID kemarin, itu apa yang dilakukan di dunia digital? Ngapain orang di rumah? Saya sebut ya. Mainnya hidroponik. Iya, hidroponik. Di saat mereka sudah main hidroponik, mereka bertanya, di mana toko hidroponik di Medan, Bang? Atau di nasional mereka ketik toko hidroponik. Punyaku itu nomor 3, nomor 1 di Indonesia, Bang. Seluruh dunia yang cari toko hidroponik aku dapat. Dan pemerintah Kementan itu programnya tentang petani milenial, Bang, di Indonesia. Setiap hari pemberitaan tentang petani milenial itu banyak. SEO aku buat keywordnya apa? Petani milenial. Lihat aja nomor 1. Visitornya ribuan. Kalau itu kapitalisasi supaya itu biar ada duitnya, bisa nggak? Bisa aja. Tapi kan belum jualan kita. Kita masih naik rating loh. Itu hingga akhirnya disebutlah siapa Wahyu Belahi. Dia guru SEO. Oh iya, apa tamatannya pertanian? Sebagai apa dia petani digital? Karena apa? Selama ini program pemerintah ataupun program-program lain mereka mainnya adalah petani go digital. Klaim diri sebagai petani digital nggak ada. Sebelum diklaim, ya kita buat dulu lah. Namanya branding. Akhirnya orang yang bilang siapa sih itu petani digital. Petani digital kalau harus dibuatkan ini melebar sedikit ya. Namanya terkait pertanian. Kampus lah. Kampus mau buat kuliah umum. Yang diundang sama profesor bidang pertanian, penyuluh bidang pertanian, kampus dosen pertanian. Apalagi petaninya, Bang. Terakhir siapa? Petani digitalnya. Karena catatannya kita adalah kalau sekarang kita ajarin petani itu belajar digital, nggak ada, Bang. Jadi petani digital itu kalau Abang buka nanti, ya, let's be young agripreneur. Yang diajarin ke depannya adalah anak-anak muda atau anak petani itu. Kelemahan dari kawan-kawan kita yang udah main adalah itu. Sasar petani mudanya, Bang. Jadi petani digital targetnya adalah wadah untuk mereka belajar bertani melalui online, Bang. Simple. PR ku adalah bagaimana menghasilkan gitu 20 juta artikel tentang pertanian. Ngeri. Iya kan? Iya. The one and only lah. Wikipedia pun kalah, Bang. Karena belajar dari database sama ini ya, ya lah bicara database. Karena latar belakang kantor pun juga bicara database. Karena sekarang boleh dibilang ya, aku ada mungkin kenal juga Wahyu, salah seorang kita bilang teman lah ya. Dia pernah bilang memang ke dunia nyata ini berkaca dulu dari dunia digital katanya. Ketika dunia digital booming, dunia nyata akan booming. Oh iya. Itulah.
pendapatnya? Setuju nggak dengan pendapat seperti itu? Nanti bicaranya sudut pandang ya. Iya. Nah, sudut pandang kan nggak ini ya. Tapi kalau diminta komentarku itu satu ini satu ya. Kecuali nanti ada beberapa hal atau beberapa studi kasus yang memang itu nggak jadi benar. Iya. Nah itu aja. Karena nggak bisa pembenaran kan jadinya. Iya. Sama kayak gini yuk. Orang tadi petani ya. Terus sebelumnya kan Itu ada, ini jualan bang. iya nggak masalah. Nah sebelumnya ada UMKM ya, UMKM Oke, go UMKM. digital dan bla 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 banyak lagi. Malah sekarang kami mindsetnya wirausahawan. Wirausaha. UMKM terkenal usaha mikro kecil. Nah, kecil dia doa kan. Itu yang jual-jual Iya apa dari ya? kecil bang. Ini kita wirausahawan. Kalau lebih digital lagi, kalau bidang digitalpreneur. Apa? Bicara pokoknya ada planner-plannernya. Iya. Kan gitu bang. Cocok dong. Iya. Iya. Sama kayak tadi agropreneur Iya, segala macam ya. planner, internetpreneur macam-macam. Sama kayak gini, bicara tentang bukan digital lagi ya, tapi lebih lebar lah kita bilangnya. Kayak aduh lupa aku namanya. Kalau penggunaan SEO itu hanya untuk SEO. SEO itu hanya untuk web atau untuk medsos bisa juga. Ya. Ini lebih dalam ya. Iya nggak Jadi, masalah. Sebenarnya di luar dari SEO ini ada lagi ASO lagi. Tapi itu nanti ASO itu App Store optimasi. Jadi bagaimana semakin banyak nih startup Iya. biaya marketing atau bakar uangnya paling tinggi di mana? Iya, Bagaimana jumlah downloadernya kan? Iya betul. Gimana cara mempromosikan? Habis cerita. Kawan-kawan udah mempraktekkan itu sekian ngiklan di Facebook, ngiklan di ini, bagaimana tingkat downloadnya angkanya tinggi, serendah-rendahnya sekian. Gimana caranya tanpa diiklani tapi itu bisa banyak downloadnya? Itulah dia. Aku pastikan jasa ASO lagi. Nanti itu bahasanya nggak sekarang. Diketik jasa ASO nomor 1 atau nomor 2 Pak. Masih dunia Bang. Nah, SEO jadi gini. Bicara SEO sosial media Iya. bisa nggak dioptimalkan? Jadi integrasinya adalah kita buat konten yang banyak, rutinitas penting, maka itu dibaca, algoritmanya membaca bahwasanya sosial media kita aktif dan layak untuk dioptimalkan atau dipromosikan di halaman satunya search engine, contohnya Google seperti itu. Jadi kalau ada 10 yang main yang hal yang sama dengan kata kunci yang sama, maka yang 10 ini bakal bersaing. Apa? Banyak faktor penentu untuk bisa di halaman 1, 200 faktor tanpa kita sadar. Selama ini mainnya adalah hanya aktif buat konten. No, 199 lagi harus dioptimasi. Masih banyak Ternyata rupanya. masih banyak. Jangan langsung kita melihat cukup hanya itu. Iya, karena kan gini, pandangan orang sekarang khususnya pelaku UMKM ya. Ya bang. Orang udah kayak percaya gini. Oh sekarang jualan digital harus apa? Harus jual melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter dan lain-lain. Pada kenyataannya itu kayak apa ya? Ketika dia menjalani kan nggak optimis hasilnya kan. Oke. Udah sebulan dia kok penjualan masih sepi. Oke. Karena kan ada yang dilupakan situ kan. Itulah SEO tadi kan. Search engine optimize-nya. Iya, itu malah jadi Indo ya. Iya. Tetap lakukan yang memang tahap-tahapannya loh. Nah, kalau aku melihat malah tahapannya. Sebelum juga larinya ke sosmed, sudah dibenerin nggak bicara merek, Iya. bicara brand, hingga akhirnya nanti di sosmed itu terbranding. Kan itu polanya kan. Iya. Nah, udah ada nggak mereknya? Enggak, kita bicara di luar Umpamanya, itu contoh lah. Kemudian sudah baru layak di sosial media kan. Kalaupun enggak booming, barulah bicara merek. Oke juga. Hanya saja kalau polanya udah benar, kita nggak harus terlalu lelah untuk melakukan optimasi. Kenapa enggak itu yang dilakuin gitu. Tawarannya seperti itu sih. Iya, karena kan ya kasihan juga sih, maksudnya lihat teman-teman gitu kan. Nggak usah jauh-jauh lah, di lingkaranku tuh banyak tuh kawan kan bantu jual apa, istrinya ada buat produk makanan gitu, cemilan. Iya. Dia bantu nge-push, ya sellingnya juga nggak bagus-bagus sekali lah gitu kan. Artinya mau bilang apa? Mau kasih nomor kontakmu ini, hubungi biar sellingmu bagus gitu. Iya.
Itu bisa juga tuh. Iya. Artinya kan ada yang missing ini pengetahuan ya. Nah, orang kan cuma taunya udah jualan di medsos pasti laku. Iya. Nah, yang tidak disadari masyarakatnya ya nggak segampang itu loh Bambang gitu kan. Iya. Nah, kan masih banyak hal-hal lain Banyak faktor banyak dan faktor. itu minimal penuhi 10 faktor pertama, pemain di sosial media. Buat konten apa? Buat postingan. Kenapa harus video? Ternyata engagementnya biar luas. Kalau dia main video atau postingan foto, kemudian sudah di tag nggak? Sudah dibuat nggak captionnya yang memang bagus? Sudah dibuat nggak hashtagnya? Hashtagnya didapat nggak dari tren? Dicari lagi bang. Menentukan hashtag itu cari trennya yang tinggi. Dari mana caranya? Nah, banyak lagi kan. Setelah dari tag, pernah nggak sosial media di share? Udah. Kemudian manfaatkan mamanya grup-grup di Facebook. Ini detail. Udah ya kita udah masuk grup. Berapa grup satu hari? Sudah join berapa grup? Udah ada nggak 100 lebih mamanya? Udah hari ini share ke 5 grup. Besok share lagi 5 grup. Jangan langsung sebanyak grup, nanti spam. Pemahaman itu kan belum dapat kan, makanya pelan-pelan pelajari. Semua udah ada di Google bang, tinggal cari belajar Instagram, belajar ini udah. Kalau memang harus mentok, nah kembali lagi lah kita memang Indonesia itu butuh mentor atau teman sendiri kan mentor juga yang sudah berpengalaman, cari itu. Karena kayak gini ya kita bilang, nah kadang kasihan juga sih ya ke orang yang udah cara berpikirnya memang udah flat gitu kan, kita jualan nanti di Instagram ya ini pasti penjualan bagus, pada kenyataannya tidak. Kadang justru aku bukan gini ya, kasihan tapi pengen mematahkan gitu. Mematahkannya gini, jangan ditempuh itu kalau nggak tahu caranya, kan gitu kan. Karena apa? Kayak basic aku di copywriting, tingkat copywriting aja banyak kok, kan beda-beda kan. Nah, keperluannya untuk apa nih? Untuk jual hard sell, soft sell dan bla 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 gitu kan. Nah, kita kan akan kasih juga trik-triknya sedikit kan, tapi itu ya aku cuma menguasai satu bidang ya, bidang-bidang lainnya kan masih banyak kan. Nah, di situ orang kan kadang ada yang ngasih gini, sama aku aja aku handling sekian bisa tuh optimize. Sekarang banyak lah ya, Wahyu sendiri mungkin tahu ya untuk teman-teman yang main di apa ya, media medsos, handling medsos lah ya. Iya banyak bang. Udah sangat banyak kali kan, social media handling, social media manajemen gitu. Kalau SEM sendiri? SEM itu jadi tetap berkaca dari organik. Organik itu SEO, SMO. SEO itu social media optimasi. SEO itu search engine optimasi yang free. Yang berbayar apa? SMO, social media SEM, social search engine marketing namanya itu, bagaimana kita bisa muncul di halaman satu Google di atas dengan berbayar. Gitu. Kalau yang umpamanya sosial media SMM, social media marketing itu yang gimana? Kita buka satu posting, 2 posting tiba-tiba muncul bersponsor. Itu yang masuk SMM namanya. Social media marketing. Nah, itu dia bang. Ini pembagian-pembagiannya. Agak jelimet juga ya. Iya bang, makanya pelan-pelan lah. Kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi? Iya. Sebenarnya kita udah ketinggalan ya beberapa tahun. Kalau abang sebut tadi 10 tahun itulah dia. Ibarat website. Sekarang udah buat website orang semua. Ya kan? Udah naik signifikan. 10 tahun lalu dibilangkan website payah kali jualnya. Beberapa lah kebutuhannya karena dia percaya sama kita dan tahu itu. Karena gini, keberhasilan di dunia maya itu juga bisa menjadi patokan ukuran untuk apa ya, keberhasilan dunia nyata. Aku nengoknya dari satu contoh case itu kemarin, boleh lah ya disebut ya, PriviMaichi itu ya. Oke, gitu ya. Teknik apa dia, maksudnya dia menggunakannya bagus ya. Dia mengambil momen buat viral dan belakangan kayak apa, Odading itu kan. Iya, kalau sekarang malah sudah sangat banyak bang. Udah canggih-canggih anak-anak muda. Sangat canggih-canggih. Tetap kembali lagi apa yang kita kuat. Jadi kalau aku pribadi nih ya, kuat di kekuatan. Kekuatanku umpamanya SEO nih, maka aku kuatin SEO-nya. Digital marketing aku kuatin aja udah. Abang kuat di copywriting, kuat buktikan copywriting abang. Hasilkan karya tiap hari.
Kan gitu dia kan. Jadi karena apa? Tolak ukur lingkaran kita atau orang di luar lingkaran kita adalah itu. Apa yang udah dimainkannya? Ibarat portofolio, apa yang sudah dilakukannya? Siapa aja mitranya, klien-kliennya atau customernya siapa aja. Itu tolak ukur mereka mau pakai kita atau enggak. Iya, gunakan jasa. Kan gitu ya. Ya kan masalahnya gini, anak-anak sekarang ini agak susah diajak untuk buat portofolio ya. Iya bang. Maunya mereka begitu kita ajak bermitra udah nanya berapa incomeku kan gitu. Oke. Seharusnya ya ikut dulu dong gitu kan. Oh Ada iya. portofolio nanti baru kok bisa nanya harga. Mereka seharusnya belajar. Kenapa? Sekarang mereka besar diri itu cuma ngasih tunjuk aja followernya 10k, Oh iya. 10.000 k, gitu-gitulah kan. Dengan modal itu bukan, rasaku bukan satu portofolio ya. Tarik follower ya. Apalagi Medan yang tabu dengan beli follower ya kan. Iya. Sempat ratusan akun Instagram yang saya jual kemarin Bang. Yang puluhan ribu itu kan. Tahu lah. Iya enggak di situ Kami- juga tolak ukurnya. Kami lu pernah pinjem kok akunmu kan? Oh iya. Ada 3 akun dulu ya pinjem ya. Oh iya. Iya. Gitu loh Bang. Artinya kalau ke depannya lagi nengok perkembangan apa ya pergerakan digital di Medan gini loh, karena itu kaitannya banyak ya. Kayak kemarin udah ngobrol sama Bang Andi Galung ya. Oke. Sekarang apa ya untuk pemasaran digital tuh orang akan yang seperti Wai bilang tadi kan gunakan foto dan video. Oke. Itu artinya kan merembet nih ke banyak lini ya, banyak sektor. Banyak banget. Banyak kawan-kawan yang harusnya makin Terlibat di sana. Terlibat, kita Iya rangkul, Bang. kan. Iya. Padahal kalau gini, Single ini factor sebenarnya lagi, susah. enggak, momen kita memang untuk berkolaborasi ya. Iya, ini momen udah mau ditinggalkan nih sebelum keluar sih. Karena apa? Udah eranya yang namanya berkelimpahan. Bisa berkelimpahan, apa ya? Semua bisa kita dapat dari internet. Iya. Apalagi kalau kita mau cepat, mainlah sendiri ya bang. Tapi kalau mau lama, mainlah sama-sama. Iya kan? Iya, gitu. Mau lama, tahan lama nih. Kan gitu kan? Kita nggak sanggup KO ada backup, juga, kan? iya. Aku pun udah pernah merasa KO juga ya kan? Betul, betul. Sendiri men. Iya. Ya lah, cerita Medan berapa tahun di handle sendiri ya. Oh gitu ya. Harus memang ada itu. Tim-timnya. Dan memang kalah sama kawan sebelah ya. Segmentasinya lah. Segmentasi. Sama memang udah kelelahan juga mungkin enggak. Ada jadi nggak tingkat kejenuhan ya? jadi kita kaca diri, kemudian kembali lagi kuat di kekuatan. Ternyata kekuatanku Bukan di situ ya. SEO. Iya, itu biarlah tim yang jalanin. Nih, pembagian tugas toh. Iya. Jadi kalau ada timnya. Jadi bentuknya kolaborasi jangan pula secara keilmuan terlalu sama. Ya udah jadi bos dua-dua, susah nggak? Kolaborasi itu apa yang kau bisa, apa yang aku bisa ini. Bicara hasil nanti bagi-bagi aja udah bonusnya. Gitu. Ini cerita aja ini. Penting personal brand aja Nah. dibangun ya. Tapi hasil pengalaman adalah bagaimana kembali semakin fokus dengan kalau pribadiku kuat di kekuatan. Jadi kalau mengutip dari beberapa kata-kata orang-orang sukses juga, atau bicara 10.000 jurus yang dimainkan Bruce Lee, ya kan dia takut sama orang satu jurus tapi diulang 10.000 kali. Gitu. Nah begitu juga iya. Sampai tadi aku sempat cerita ya Bang, sama Bang Iba juga. Bicara bagaimana kalau bicara abangnya kita, Warren Buffett ya, bicaranya gimana bisa menghasilkan uang di saat kau tidur gitu ya. Kan bicara passive income kan? Iya. Di online ini gimana passive income-nya? Oh ya, seharusnya terlalu gampang. Kalau zaman dulu main MLM, kalau sekarang apa passive income? Gitu. Di luar dari AdSense lah, ya kan? Iya. Dan buat sekali jalan terus. Apa yang bisa passive income dan itu terus tergerus dan kita sorry nih bang, kalau abang nggak produktif umpamanya 3 minggu, nggak makan kita. Oke 3 minggu nggak makan, 3 bulan kayak mana anak bini? Lantar. Udah. Artinya kita sudah menzolimi. Nah kan? Nah, coba pelajari pola ke depan kalau aku bicara digital apa nih yang bisa dia berkelanjutan nih. Ya kan? Pelajari itu. Atau malah solusinya tadi tim buat badan hukum. Badan hukum itu bisa nggak nanti
berikan ini jauh kali sebenarnya. Cuma itulah contoh simpel. Iya, Kalau nggak apa-apa, macam-macam karena nanti bisa. nggak apa-apa karena selama ini kan banyak orang tahu orang Medan tuh one single apa ya? One man one One show. man. Nah, one man show. One man show. Pemain tunggal semua. Iya, tunggal aja ya. Ya itu saatnya memang ya di YB bilang harus kolaborasi, harus kita Dan harus jelas juga. Iya. Udah ada nggak minimal hitam di atas putih. Walaupun jatuhnya kalau memang didudukkan ya formalitas saja. Yang penting ada minimal keseriusan kita. Kita 3 orang nih, Bang Iba ya Bang Pamacan. Udahlah. Buat CV berapa duitnya harus disebutkan namanya dari aku sekian. Udah jadi. Kalau mau ceng ikuti peraturan yang udah kita tanda tangan Iya tadi gitu. kan. Iya. Ibaratnya itu bakal terus nggak? Bicaranya jatuhnya saham kan. Iya. Woi, tenang. Tapi kan terus kita jangan hitung-hitungan juga kan. Terus saya berkembang. Cakep jago ya. Jago kali cakep memang. Jangan lo nanti dulu. Nah, jadi gini yuk, satu lagi yuk. Perlu nggak digital ini, dunia digital atau digital marketing ini masuk ke dalam dunia pendidikan gitu? Wih, Menurutmu lah, kalau dari hati sanubari perlu kali. Enggak, maksudnya mulai dari tingkatan apa yang bisa kita disisip lah gitu. Sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas sudah bisa. Iya. Jadi Karena dia kan kayak, berkaitan itu. satu bidang studi sendiri gitu. Iya. SMK mungkin ya. SMK mungkin makin jelas. Lebih tepat. Iya. Contoh namanya SMK. Sekarang kan lagi mulai muncul tuh. Namanya desain komunikasi visual. Iya. Nah, itu kan bisa kaitannya ke sana. Jatuhnya sangat luas itu, Bang. Iya. Bagaimana bentuk peran kita di visual itu memvisualkan bentuk kita kalau kita bekerja ya tentang kutip di bidang PR, humas atau marketing komunikasi itu kan di KP juga terlibat. Desain dia bagaimana bisa menghasilkan itu walaupun memang mereka apakah bentuknya sebagai tim namanya adalah ketuanya kan gitu. Tapi kan kebidangan. Kemudian di minimal di kampus Bang. Kampus juga ya? Iya. Kalau enggak harus dibuat jurusannya itu join sama yang berkaitan. Namanya di ekonomi atau bicara digital bisnis di ekonominya gitu. Iya. Kan kita masuk. Ya sama kayak dulu ada satu universitas di Medan kan gitu juga mau join dengan periklanan ya. Iya. Dia nggak prodi. Yang di sana kan? Iya. Yang di Gatsu ya. Itu kan sempat gaungnya sempat ada heboh juga itu kan. Iya. Mau dibuat jurusan periklanan. Kita sebagai orang periklanan merasa Semalam kebahas enggak? keren ini Iya. sempat Ini terjadi. bahas lagi keren. Ternyata belum ada pergerakan sih Iya. sampai sekarang. Yang di daerah sana juga ada, Bang. Iya. Bicara itu tadi digital bisnis. Kalau dicari di Google digital bisnis Medan dapat lah itu berita-beritanya. Cuma berita aja ya. Realisasi kan belum? Faktor ini, Bang. Oh, mereka harus realisasi, Bang. Iya. Ya, karena mau jadi yang kedua di Indonesia. Cuman karena faktor nggak berkampus kemarin setahun. Iya. Nah, itu sempat terganggu berhenti ya. semua. Ya, terganggu semua. Yalah, mudah-mudahan selesai corona ini bisa lah semua direalisasikan. Ya. Jadi kalau memang masuk ke sana ya sangat perlu. Hingga akhirnya kita sebagai praktisi kita dihadirkan untuk bagaimana bicara silabus itu bisa tersusun di sana. Ya kan? Iya. Karena kalau yang buat silabusnya juga bidang di luar itu kan bakal bentrok lah. Iya. Mamanya ternyata satu bidang aja ternyata nggak cukup hanya 2 jam, ternyata harus 3 SKS. Iya. Banyak hal. Udah titip salam Pak sama Bang Rita. Ya udah nanti kita panggil lah. Mungkin nanti sekali kita perlu duduk sama dengan abang senior kita ya. Siapa itu? Bang Duta Selena. Oh, cocok kalau itu mau kejar juga tuh. Oke, Pak Ibrahim, terima kasih atas waktunya. Udah gitu aja lah. Baik. Nggak ada penutupan. Dari Wahyu kali ada penutupan. Iya, kuat lagi kekuatan. Kuat tak penting kan. Soal Pak Ibrahim.